Babak 636 pembukaan taman yang terlupakan. Di hutan yang tertutup kabut ungu di puncak spiritual utama klan suci kegelapan 1000. Sier, meskipun kamu memiliki garis keturunan legendaris dari 10.000 ras kuno, itu bukan garis keturunan tipe pertempuran. Peluang Anda untuk menang melawan Nan Gongsheng tidak melebihi 50%. Petik 2. Sebuah suara terdengar dari kamar bambu. Bagian dalam ruangan itu gelap dan berbau harum. Keindahan tiada taraf dengan mata seperti bintang berdiri di sana. Rambutnya mencapai tanah, dan dia tampak seperti seorang dewi. Meskipun Nan Gongsheng itu adalah jenius nomor 1 dari Tanah Suci, dia kalah beberapa kali terhadapku. Meng Xi menyentuh rambutnya dan sepertinya sedikit tidak rela. Di depannya duduk sosok berambut perak dengan aura yang sangat kuat. Seseorang tidak bisa mengatakan jenis kelamin dari sosok itu, dan meskipun tampaknya benar-benar ada di sana, itu juga tampak seperti bola udara pada saat yang sama. Hehe, kamu muridku yang paling terkemuka. Bagaimana mungkin aku tidak mempersiapkan apapun untuk Forgotten Garden lupa yang pernah 500 tahun sekali. Petik 2. Sosok itu perlahan membuka tangannya. Sua, tanduk unicorn ungu yang unik mendarat di telapak tangan Meng Xi. Ini adalah... Meng Xi sedikit terkejut. Tanduk unicorn ungu itu mengandung aura energi mental yang dalam, tetapi sepertinya itu bukan senjata. Dengan ini, kamu akan hampir sepenuhnya tak tertandingi di Demigod Forgotten Garden. Bahkan Nan Gongsheng akan mewaspadai kamu. Petik 2. Sosok itu tersenyum tipis. Pada pagi hari kedua, di panggung arena besar di puncak spiritual utama dari Mystic True Secret Clan, beberapa setengah langkah aura Void God Realm bentrok. 3 dari mereka ada di sisi yang sama, seorang pria parubaya dengan jenggot panjang, seorang pemuda yang dingin, dan seorang wanita dalam gaun hijau. Di sisi lain adalah seorang pemuda yang tajam dalam pakaian mistik dengan satu tangan di belakang punggungnya. Tangannya yang lain melepaskan cahaya perak yang mendorong 3 Real God Void setengah langkah. Ada banyak penonton yang menonton, termasuk murid inti, beberapa raja, dan bahkan seorang kaisar. Nan Gongsheng ini menghadapi 3 alam dewa Void setengah langkah dengan begitu mudah. Para murid inti di bawah yang menonton merasakan hati mereka berkedut. Dia terlalu mengerikan. Nan Gongsheng adalah murid kepala dari Mystic True Secret Clan. Pada saat yang sama, dia juga jenius terkuat di seluruh Tanah Suci. Tidak ada seorang pun selain Meng Xi, yang memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno, bahkan telah bertahan lebih dari 10 gerakan melawannya. 3,5 langkah niat Void God tiba-tiba bergabung bersama dan ditumbuk menuju Nan Gongsheng. Surga bumi Yuan Qi tampak membeku saat pasukan bentrok dalam dimensi jiwa. Semua pikiran tidak bisa bergerak. 3,5 langkah niat Void God telah menjadi satu, dan murid inti di bawah tidak berani bernapas. Meskipun Nan Gongsheng telah mencapai Real Dewa Void setengah langkah, sulit baginya untuk menerobos serangan gabungan dari niat setengah Dewa Void God setengah langkah. Istirahat. Cahaya perak melintas di sekitar Nan Gongsheng saat niat Dewa Void setengah langkahnya mulai naik. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar di dalam dimensi jiwa, yang kemudian masuk ke dimensi fisik. Pada saat itu, arai di sekitar panggung menjadi redup. Batalkan niat Tuhan. Semua orang berdiskusi. Hanya kaisar yang memiliki ekspresi tenang. Bam, bam, bam. Hati 3 Real Dewa Void setengah langkah bergetar. Mereka dikirim terbang dengan niat Dewa Void, dan darah menetes dari mulut mereka. Niat seorang raja. Apakah Nan Gongsheng menjadi raja? Petik 2. Tidak, budidayanya masih pada setengah langkah reality God Void, tapi jiwanya sudah membentuk niat Real Void God Realm King. Para penonton pecah menjadi kekacauan. Dalam sekejap ini, semua orang jenius memandang Nan Gongsheng dengan hormat dan kagum. Membentuk niat Dewa Void sejati berarti bahwa Nan Gongsheng tidak memiliki hambatan. Ledakan. Niat Dewa Void yang baru melonjak ke langit dan menyulut kekuatan alam semesta. Di mata mereka, Nan Gongsheng tampaknya menjadi satu dengan surga. Mulai sekarang, niatnya memiliki kemampuan seorang raja dan dapat dengan mudah membunuh Origin Core Realms yang normal. Niat raja baru. Apakah seseorang menjadi raja? Sensasi ilahi dari banyak Void God Realm Kings dan Emperor melintas di udara. Namun, hati mereka bergetar ketika mereka menyadari bahwa niat raja baru ini berasal dari seorang junior. Nan Gongsheng baru berusia 30 tahun dan telah membentuk niat raja.
Seperti yang diharapkan dari jenius nomor satu dari Tanah Suci yang memiliki tubuh roh tata ruang yang tiada banding dan tubuh roh surgawi yang tiada bandingnya. Beberapa raja menghela nafas. Pakar normal membutuhkan lebih dari 100 tahun atau bahkan beberapa ratus tahun untuk menjadi raja. Namun, Nan Gongsheng memang berbakat. Tubuh kultivasi dunia dibagi menjadi jajaran mortal, spiritual, bumi, dan surga. Penggarap normal hanya memiliki tubuh spiritual. Kembali di Provinsi Guanjun, Zhao Feng dan tubuh perusahaan hanya setengah tubuh spiritual. Tubuh berperingkat bumi sudah sangat langka, dan Nan Gongsheng ini memiliki tubuh peringkat surga tertinggi. Selain itu, dia memiliki tubuh roh tata ruang yang unik. Badan roh spasial berarti bahwa kecocokannya dengan ruang, surga, dan bumi sangat tinggi. Ini adalah tubuh yang tidak bisa diwarisi, itu benar-benar acak. Bakat seperti itu berarti bahwa Nan Gongsheng adalah salah satu orang paling berbakat di Tanah Suci. Hanya 2 orang dengan garis keturunan 10.000 Ancient Races yang bisa dibandingkan dengannya. Di dalam kebunnya, Zhao Feng membuka matanya saat dia merasakan niat raja baru tersebar di puncak spiritual utama. Dia adalah Nan Gongsheng. Pikiran Zhao Feng terbelah menjadi 20 atau 30 pikiran yang melompat ke udara. Selama beberapa hari terakhir, Zhao Feng telah menyerap sejumlah besar aura realem mimpi kuno untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Namun, tepat setelah dia menerobos, dia menyaksikan keindahan jenius nomor satu dari Tanah Suci, Nan Gongsheng. Niat seorang raja, Zhao Feng menghela nafas dalam hatinya. Segalanya tampak kecil terhadap hal semacam itu. Ini adalah Tanah Suci spiritual, tempat di mana kultivasi dapat meningkat dengan pesat. Nan Gongsheng berada di puncak jenius 10 besar, dan dia memimpin bentrokan antara Seng dan Meng. Seng mewakili Nan Gongsheng, yang memiliki mistik True Secret klan bintang 3 di belakangnya. Meng mewakili Mengxi, yang memiliki klan suci kegelapan bintang 3 berbintang 3 di belakang punggungnya. Setelah menyaksikan kekuatan Nan Gongsheng, Zhao Feng berpikir tentang Mengxi, yang tampaknya memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno. Dia seharusnya tidak terlalu jauh dari Nan Gongsheng. Ketika hari pembukaan Demigod Forgotten Garden mendekat, para murid yang mengasingkan diri keluar. Masing-masing dari 10 jenius-jenius dari Tanah Suci keluar, dan mereka semua membaik. Pada saat ini, Zhao Feng juga berhenti berkultivasi dan mulai membaca informasi tentang Demigod Forgotten Garden. Meskipun Demigod Forgotten Garden terdengar seperti taman, pada kenyataannya, itu adalah dunia rahasia yang berperingkat lebih tinggi daripada Purple Saint Ruins. Bagaimanapun, Purple Saint Ruins sudah sangat lemah, bahkan tidak sepersepuluh kuatnya ketika berada di puncaknya. Junior Martial Brother Zhao, sebuah suara terdengar dari luar. Mendengar itu, sense spiritual Zhao Feng langsung memindai luar dan melihat seorang murid. Murid itu adalah seorang pemuda berjubah hijau yang tampaknya agak rendah hati. Saudara bela diri senior Dong. Zhao Feng tersenyum tipis dan berjalan keluar. Dia bertemu banyak murid inti selama upacara murid, dan saudara bela diri senior Dong ini, yang bernama lengkap Dong Wenjian, adalah salah satunya. Lebih penting lagi, Dong Wenjian adalah murid atas nama Duan Muking, dan ayahnya setengah langkah Void God Realm di eselon tengah. Saat itu, Duan Muking mengambil Dong Wenjian sebagai muridnya karena dia melihat bahwa ayah yang terakhir sangat rajin bekerja dan tergerak. Bakat Dong Wenjian hanya dianggap rata-rata di Tanah Suci. Biasanya, Duan Muking akan menghabiskan sebagian besar waktunya di pengasingan, dan dia akan menghabiskan bertahun-tahun setiap kali dia memasuki pengasingan. Ini berarti bahwa Duan Muking tidak memiliki banyak kesempatan untuk benar-benar memberikan petunjuk kepada Dong Wenjian. Junior Brother Zhao, masih ada 3 hari sampai pembukaan Taman Lupa Demigod, dan Tuan tidak ada di sini. Bagaimana persiapan Anda? Petik 2. Dong Wenjian sangat hangat. Keduanya sama-sama di bawah kaisar yang sama, tetapi satu adalah murid pribadi sedangkan yang lainnya hanya murid atas nama. Meskipun ada perbedaan status, mereka setidaknya memiliki tuan yang sama. Karena Zhao Feng tidak terbiasa dengan banyak orang, dia hanya bisa berjalan dengan Dong Wenjian. Saya telah membuat sedikit peningkatan dalam pengasingan saya. Meskipun saya mungkin tidak berada di tingkat 10 orang jenius, saya tidak akan kehilangan muka guru. Petik 2. Zhao Feng tersenyum tipis dan dia relatif rendah hati. Dong Wenjian memandang Zhao Feng dengan emosi yang kompleks, termasuk kecemburuan dan kewaspadaan.
Zhao Feng baru berumur 23 tahun dan dia sudah memiliki kultivasi seperti itu. Dong Wenjian juga telah menyaksikan pertempuran Zhao Feng dengan Zhuo Hong, dan dia menduga bahwa dia mungkin tidak akan mampu bertahan 30 gerakan jika itu adalah dia. Dan sekarang, budidaya Zhao Feng telah meningkat bahkan lebih dan mencapai tahap asal kecil Core Realm. Ada juga kekuatan di tubuhnya yang membawa banyak tekanan. Hari itu, Zhao Feng dan Dong Wenjian mulai berbicara dengan orang lain di sekitar Tanah Suci, terutama karena dua alasan. Salah satunya adalah informasi tentang Demigod Forgotten Garden. Demigod Forgotten Garden telah ada sejak lama, dan informasi yang dimiliki setiap raja dan kaisar memiliki sedikit perbedaan. Beberapa kaisar dan raja mungkin memiliki informasi yang lebih lengkap. Sebagai contoh, Duan Muking biasanya dalam pengasingan dan bertindak low-key, yang berarti bahwa informasi yang dia miliki bukan yang paling lengkap. Selain itu, orang bisa saling membantu di Demigod Forgotten Garden. Karena alasan ini, Dong Wenjian pergi untuk berbicara dengan murid inti lainnya. Lagi pula, dua negara adik kuasa dan Sekte 33 Bintang 2 akan memasuki Demigod Forgotten Garden, dan itu normal untuk ada korban. Waktu berlalu, dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, Demigod Forgotten Garden yang pernah sekali setiap 500 tahun akhirnya dibuka. Ledakan. Garis besar sebuah taman muncul di sudut 10.000 puncak suci kuno dengan kekuatan luar biasa yang mengguncang surga dan bumi. Bab 637 Wen Luowan. Di 10.000 puncak suci kuno, 2 atau 300 murid dari Tanah Suci bela diri sejati berkumpul di depan sebuah istana yang compang camping. Garis sebuah taman bisa dilihat di atas kepala mereka. Pada awalnya, garis luarnya sangat buram dan ada dalam keadaan seperti kehampaan, tetapi seiring berjalannya waktu, garis besar taman menjadi lebih jelas dan lebih jelas, seolah-olah ia berusaha untuk terwujud. Di bagian depan dan belakang taman, ada pintu-pintu hijau kuno yang berkarat dengan binatang-binatang suci yang terbuat dari marmer di sebelahnya. Meskipun mereka palsu, mereka mengeluarkan perasaan metalik dan tampak seolah-olah mereka masih hidup. The Demigod Forgotten Garden biasanya memakan waktu 1 jam untuk sepenuhnya terbuka. Suara Dong Wenjian terdengar di telinga Zhao Feng. Zhao Feng dan Dong Wenjian berdiri di antara kerumunan dari Mystic True Secret Clan. 2 atau 300 jenius di bawah pintu masuk Taman Lupa Demigod terdiri dari para murid dari 2 klan suci dan Sekte 33 Bintang 2. Menjadi kekuatan Super Bintang 3, Mystic True Secret Clan memiliki 50 tempat, sementara Sekte 2 Bintang yang normal hanya memiliki 5. Sekte Bintang 2 yang lebih kuat memiliki lebih, sekitar 8 hingga 10. Misalnya, Sekte 10.000 petir memiliki 10 titik, sedangkan Sekte Gunung Emas hanya memiliki 5 titik. Sebelum Demigod Forgotten Garden dibuka, Dong Wenjian memberitahu Zhao Feng tentang 10 jenius teratas dari Tanah Suci, serta beberapa tokoh kuat lainnya. Nan Gongsheng memimpin Mystic True Secret Clan. Di belakangnya adalah Che Yilin dan saudara bela diri senior Nan, yang sama-sama mencapai tahap akhir dari alam inti asal besar. Ketiga adalah semua di antara 10 jenius top. Tentu saja, selain mereka, ada juga beberapa jenius dari klan suci-suci mistik yang hanya satu tingkat di bawah 10 jenius teratas, seperti yang pada tahap awal dan tengah dari Great Origin Core Realm. Selain mereka, Jiang Fan dan garis keturunannya dari 10.000 ras kuno juga mungkin bisa menantang 10 jenius top. Pada saat ini, tatapan Jiang Fan mendarat pada Zhao Feng, dan ekspresinya menjadi agak jelek. Itu budidaya Zhao Feng juga telah mencapai tahap akhir dari Realm Core asal kecil. Jiang Fan mengepalkan tangannya, dan dia merasa agak dikalahkan di dalam hatinya. Kembali di istana spiritual Void Ocean, Zhao Feng hanyalah sosok kecil yang tidak akan pernah berinteraksi dengannya lagi di matanya. Chen Yilin, yang berada di sebelah Jiang Fan, juga memperhatikan ini. Peningkatan Zhao Feng tidak hanya cepat, itu bahkan melampaui Jiang Fan, yang memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno. Junior Martial Brother Jiang, jangan terlalu memikirkannya. Bahkan dengan tingkat kultivasi yang sama, Anda memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno, sehingga Anda pasti akan menang. Lawanmu adalah 10 jenius-jenius dari Tanah Suci. Petik 2. Che Yilin tersenyum dan terhibur. Mendengar itu, ekspresi Jiang Fan sedikit tenang. Dia memutuskan untuk melampaui Zhao Feng dengan mendapatkan hadiah yang lebih baik di Demigod Forgotten Garden. Murid dari klan suci sejati mistik,
setelah memasuki Demigod Forgotten Garden, Anda perlu saling membantu. Jangan menyerang atau membunuh satu sama lain. Petik 2. Niat Kaisar yang kuat terdengar di benak para murid. Peraturan Penatua. Hati para murid inti bergetar saat mereka setuju. Dengan perkenalan Dong Wenjian, Zhao Feng mampu mengenali beberapa ahli lain dari pasukan lain. Dia Meng Xi. Hanya dia yang bisa melawan Nan Gongsheng di antara 10 jenius top, dan dia memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno. Petik 2. Tatapan mereka mendarat pada seorang wanita muda dengan gaun biru. Gadis itu memiliki wajah sempurna dan mata berbintang. Rambutnya jatuh ke tanah dan tertiup angin sepoi-sepoi, namun entah bagaimana itu tidak kotor dan sepertinya memberikan citra yang sempurna. Ketika tatapan semua murid mendarat di Meng Xi, hati mereka terguncang. Dalam setiap aspek, Meng Xi memenuhi citra seorang dewi. Aura garis keturunan yang aneh. Ketika dia melihatnya, Zhao Feng merasa seolah dia ingin melindunginya. Peng, 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 peng. Mata spiritual Tuhan dengan lembut melompat, dan Zhao Feng menjadi tenang lagi saat dia lolos dari sensasi yang indah. Kekuatan garis keturunan Meng Xi itu bias terhadap jiwa. Zhao Feng menyimpulkan, tatapan gadis berbaju biru dengan rambut panjang tiba-tiba berbalik dan mendarat di Zhao Feng. Tekanan kuat turun ke jiwa Zhao Feng, dan mata Meng Xi mengunci tubuh Zhao Feng untuk 1 atau 2 napas. Dong Wenjian, yang berada di sebelah Zhao Feng, merasakan pikiran, garis keturunan, dan kekuatannya membeku. Tindakan Meng Xi mengangkat perhatian para jenius lain. Seseorang yang mampu meningkatkan minat Meng Xi jelas tidak sederhana. Dia murid inti baru itu. Nan Gongsheng tidak bisa membantu tetapi melirik Zhao Feng, tapi dia tidak terkejut. Itu benar, dia adalah Zhao Feng yang menjadi murid pribadi Kaisar Duanmu. Murid inti lainnya di dekatnya berkata. Pada saat yang sama, Zhao Feng merasa banyak mata yang menekan mendarat padanya. Mereka berasal dari 10 jenius teratas di Tanah Suci. Di antara mereka, Zhao Feng merasakan tatapan penuh permusuhan dan niat membunuh. Zhao Feng, hidup begitu. Kita bertemu lagi. Kali ini, kita akan menari di panggung yang sama. Petik 2. Seorang pemuda yang hangat dan tersenyum dari Tousan Darkness Secret Clan memeriksa Zhao Feng. Tepat pada saat ini, Dong Wenjian berbicara, pemuda berpenampilan hangat itu bernama Wen Luoan, seorang murid yang baru saja bergabung dengan klan suci kegelapan-kegelapan, dan ia tidak boleh lebih lemah dari 10 jenius top. Dia kemungkinan besar adalah kuda hitam terbesar kali ini. Petik 2. Kultivasi Wen Luoan yang tampak hangat telah mencapai tahap akhir dari realem Korkor. Wen Luoan, mata Zhao Feng berbinar saat dia berjaga-jaga. Pemuda yang hangat memberinya tekanan berbahaya. Terlepas dari 2 klan suci, Lei Zhen dari 10,000 Lightning Sekte memiliki garis keturunan spiritual petir kuno yang langka, dan dia berfokus pada kekuatan petir. Kekuatan pertempurannya sangat kuat. Petik 2. Dong Wenjian memperingatkan. Lei Zhen. Zhao Feng melihat ke atas dan melihat seorang pria besar bertelanjang kaki dengan pedang besar di punggungnya. Kultivasi Lei Zhen ini telah mencapai tahap tengah Great Origin Core Realm, dan aura petir dari tubuhnya membuat bahkan Wind Lightning True Yuan bergetar milik Zhao Feng. Aura petir yang sangat kuat. Zhao Feng bisa merasakan betapa mengerikannya orang ini hanya dengan kekuatan lightning yang memancar darinya. Warisan dari Kaisar Petir Angin. Saat itu, Kaisar Petir Angin datang ke 10.000 petir sekte dan memahami banyak teknik di sini, kalau tidak, dia tidak akan menjadi begitu terkenal. Petik 2. Lei Zhen bergumam pada dirinya sendiri. 10.000 petir sekte adalah salah satu kekuatan paling elit di Samudra Chang yang dibudidayakan dalam kilat. Kekuatan mereka juga sangat dekat dengan negara adidaya bintang 3, dan mereka dengan mudah melampaui sekte Gunung Emas. Bahkan Kaisar Petir Angin pernah menanam di 10.000 sekte petir. Tanpa 10.000 petir sekte, tidak akan ada Kaisar Petir Angin. Tak satu pun dari 10 keajaiban ajaib Tanah Suci yang sederhana. Zhao Feng memberikan perhatian khusus pada setiap dari 10 yang Dong Wenjian katakan kepadanya tentang. Seiring waktu berlalu, garis besar taman di atas menjadi lebih jelas, dan udara di 10.000 puncak suci kuno bergetar sedikit. Seolah-olah 2 ruang meremas bersama, dan mata spiritual Tuhan Zhao Feng bisa melihat sesuatu. Jika ruang dibandingkan dengan gelembung, maka gelembung yang lebih kecil baru saja bergabung menjadi gelembung yang lebih besar. Demigod Forgotten Garden adalah ranah rahasia yang diciptakan oleh demigod dengan metode yang menantang surga.
Demigod Forgotten Garden akan segera terbuka. 2 atau 300 jenius tanah suci di atas 10.000 puncak suci kuno mengangkat kepala mereka. Pada saat ini, yang bisa mereka lihat hanyalah garis besar Taman Lupa Demigod dan 2 pintu hijau. Ada 2 pintu masuk ke Taman Lupa Demigod. Satu di depan, yang lain di belakang. Petik 2. Informasi mengenai Demigod Forgotten Garden muncul di pikiran Zhao Feng. 2 pintu hijau dijaga oleh klan suci-suci Mystic True dan klan suci 1000 kegelapan. Di belakang mereka ada sekte bintang 2 yang lebih kuat. Weng gelombang-gelombang boom. Ruang bergetar lagi. Untungnya, ruang 10.000 puncak suci kuno sangat stabil, dan memiliki arah penstabil spasial. Sudut Demigod Forgotten Garden jatuh dan sepenuhnya mendarat di 10.000 puncak suci kuno. Sudut taman yang terlupakan telah bergabung ke 10.000 puncak suci kuno. The Demigod Forgotten Garden telah berhasil dibuka. Sens ilahi dari para ahli sekte dan klan memenuhi udara. Mari kita masuk ke Demigod Forgotten Garden. Nan Gongsheng menyerbu di depan dan berubah menjadi seberkas cahaya perak yang melaju ke pintu hijau. Pada saat yang sama, Meng Xi dengan rambutnya yang sangat panjang terlintas. Seng dan Meng, 2 keajaiban super, berdiri di puncak dan memasuki Demigod Forgotten Garden dengan kecepatan yang tak tertandingi. Suara mendesing, suara mendesing. Suara mendesing. Para jenius dari 2 klan suci melaju ke pintu hijau. Junior Martial Brother Zhao, Anda harus bertemu dengan murid-murid lain dari klan ketika Anda masuk. Dengan begitu, Anda tidak akan dirugikan. Petik 2. Dong Wenjian memperingatkan saat dia juga melompat ke pintu hijau. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan meninggalkan bayangan angin petir ungu di belakang saat dia menghilang. Jadi, itu petir angin Destruction ungu. Niat dingin datang dari Lei Zhen dari 10.000 petir sekte di belakang. Weng gelombang-gelombang-gelombang. Ketika semakin banyak orang memasuki Demigod Forgotten Garden, 2 pintu hijau mulai menjadi tidak stabil. Ketika semua 2 atau 300 murid masuk, warna pintu hijau telah memudar hingga batas. Bang! 2 pintu hijau menutup pada saat bersamaan. Hanya sudut Demigod Forgotten Garden yang bisa dilihat di 10.000 puncak suci kuno. Bahkan sadar ilahi dari Raja dan Kaisar menemukan sangat sulit untuk memasuki Taman Lupa Demigod. Sua, tubuh Zhao Feng jatuh ke hutan tua. Tekanan yang menghancurkan dari Demigod Forgotten Garden langsung turun padanya. Seperti yang diharapkan, sosok Zhao Feng berhenti sedikit sebelum mulai berjalan. Ruang Demigod Forgotten Garden jauh lebih kuat daripada Tanah Suci. Zhao Feng mempelajarinya beberapa hari yang lalu. Sekitar titik waktu yang sama, banyak jenius yang memasuki Demigod Forgotten Garden tersandung. Tekanan yang kuat. Para jenius ini memiliki wajah merah dan sulit bernapas. Mereka yang memiliki kultivasi core small origin bahkan tidak bisa terbang di sini. Bahkan orang-orang di Great Origin Core Realm hanya bisa melakukannya. Terlepas dari itu, semua jenis kekuatan dan niat dibatasi di sini. Misalnya, di dunia luar, serangan area luas dari Great Origin Core Realm dapat menyapu puluhan mil dan menghancurkan kota kecil, tetapi di Demigod Forgotten Garden, serangan yang sama hanya akan mencakup 10 atau 20 yard. Setiap aspek lain, seperti kecepatan, juga dibatasi. Asteris catatan penerjemah, Saudara Nan. Tidak perlu bingung dengan Nan Gongsheng. Keduanya adalah orang yang berbeda. Bab 638 Keyakinan Penyendiri. Di dalam Demigod Forgotten Garden, semua orang yang masuk merasakan tekanan kuat turun pada mereka dan menekan kekuatan mereka. Beberapa jenius di Small Origin Core Realm merasa sulit untuk bergerak atau bahkan bernapas. Mereka perlu waktu untuk terbiasa dengan tekanan di sini. Sosok Zhao Feng membeku sejenak sebelum mulai berjalan. Meskipun tekanan di sini kuat, itu tidak seberapa dibandingkan dengan tekanan di alam mimpi kuno. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng memeriksa setiap bunga dan potongan kayu di Demigod Forgotten Garden dan merasakan sensasi aneh. Tampaknya ada niat abadi di suatu tempat mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Pemimpin Divisi Kerangka. Zhao Feng mencoba terhubung dengan pemimpin Divisi Kerangka dalam 10.000 hantu mutiara, tetapi ia menemukan bahwa pemimpin Divisi Kerangka tidak bisa meninggalkan mutiara. Dia tidak terkejut. Selama beberapa hari terakhir, dia membaca banyak informasi mengenai Demigod Forgotten Garden. Demigod Forgotten Garden memiliki hukumnya sendiri. Pertama, mereka yang memasuki Demigod Forgotten Garden harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri tanpa menggunakan bantuan luar.
Di bawah hukum itu, pemimpin divisi kerangka itu ditekan dalam 10.000 hantu mutiara. Zhao Feng kemudian mencoba menjangkau kucing kecil pencuri itu dan itu berakhir dengan sukses. Miao miao, kucing kecil pencuri muncul di bahu Zhao Feng. Ini karena kucing kecil pencuri itu adalah peliharaan Zhao Feng. Hewan peliharaan tidak berada di bawah batasan, jika tidak semua penjinak binatang tidak akan bisa melakukan apapun di Demigod Forgotten Garden. Pada saat yang sama, di sudut lain dari Demigod Forgotten Garden, seorang pemuda yang hangat menatap gelang hitam di pergelangan tangannya. Weng gelombang-gelombang. Gelang hitam bergetar lembut saat aura Void God Realm melonjak dari dalam. Pangeran ketiga, niat demigod di Demigod Forgotten Garden mengendalikan surga dan bumi di sini. Saya tidak dapat membantu Anda. Petik 2. Sebuah suara terdengar dari gelang itu. Demigod Forgotten Garden memang tidak sederhana. Ayo perlahan nikmati game ini. Petik 2. Pemuda hangat Wen Luoan tersenyum. Di dalam Demigod Forgotten Garden, para jenius yang mencoba menipu mengungkapkan ekspresi kecewa. Semua jenis bantuan luar tidak berguna di sini. Tentu saja, tidak ada yang absolut. Berhasil, seperti yang diharapkan dari guru, seorang dewa suci Mystic Light Realm yang meninggalkan trik ini di Demigod Forgotten Garden sejak lama. Petik 2. Tangan Mengsi membalik, dan tanduk unicorn ungu muncul di tangannya. Tanduk unicorn ungu tampaknya hanyalah alat sederhana, itu tidak mengandung segala bentuk entitas yang tersimpan atau bantuan luar. Namun, dengan tanduk unicorn ungu ini, Mengsi tersenyum dengan percaya diri. Jika itu masalahnya, maka pertama-tama aku akan pergi ke 100 Flower Garden, lalu menuju menara 1000 harta berharga atau mungkin istana penyembuhan jantung. Dengan rencana dalam pikiran, sosok Mengsi melintas. Bahkan dengan penindasan Demigod Forgotten Garden, kecepatannya sangat cepat. Meskipun Demigod Forgotten Garden terdengar seperti taman belaka, sebenarnya itu adalah dunia rahasia besar yang berisi banyak harta dan harta, tetapi ada juga bahaya yang menyertainya. Setiap jenius di Tanah Suci mengetahui sebagian besar informasi tentang Demigod Forgotten Garden. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah seberapa banyak yang mereka ketahui. Sesuai rencana, aku harus pergi ke Danau Asap Ungu terlebih dahulu. Saya memiliki keuntungan terbesar di sana. Petik 2. Zhao Feng punya rencananya sendiri. Dia telah mempelajari beberapa informasi tentang Demigod Forgotten Garden. Sosok Zhao Feng bergerak dengan flash ungu. Jalan setapak di bawahnya terbuat dari batu giok hijau, yang merupakan dasar dari sebagian besar jalan di Demigod Forgotten Garden. Di tempat lain sebagian besar terdiri dari rumput dan kayu. Menurut pengalaman orang-orang yang telah memasuki tempat ini di masa lalu, jika seseorang pergi di jalur batu giok hijau ini, mereka cenderung menghadapi serangan binatang buas yang kuat. Bagaimanapun, seluruh tempat dipenuhi dengan hutan dan rumput, dan ada beberapa tempat yang memiliki ancaman tersembunyi. Sense spiritual juga dibatasi dalam Demigod Forgotten Garden, jadi orang biasanya tidak akan memasuki tempat-tempat di luar batu giok hijau. Pada saat tertentu, sosok Zhao Feng melompat ke pohon besar. Dia membuka mata spiritual Tuhannya dan melihat ke bawah untuk mengamati pemandangan. Untungnya, mata rohani Tuhan dapat banyak membantu di sini. Zhao Feng segera menemukan di mana dia berada. Meskipun setiap orang yang datang ke Demigod Forgotten Garden memiliki informasi, tidak banyak yang memiliki peta lengkap. Demigod Forgotten Garden hanya dibuka sekali setiap 500 tahun, dan seluruh True Martial Secret Land hanya mengintai 60-70% tempat. Masih ada banyak tempat terlarang yang tidak dikenal. Melalui mata spiritual Tuhannya, Zhao Feng bisa melihat pemandangan dan menganalisis di mana dia relatif terhadap apa yang dia tahu, yang berarti bahwa dia tahu bagaimana menuju ke Danau Asap Ungu. Zhao Feng meningkatkan kecepatannya, tapi dia tidak terbang. Sudah lama sejak dia menggunakan teknik seperti itu. Di tengah jalan, dia bertemu beberapa orang jenius dari Tanah Suci. Ketika memasuki Demigod Forgotten Garden, semua orang dikirim ke posisi tertentu di atas batu giok hijau. Ledakan, suara pertempuran datang dari gunung di depan. Sekelompok jenius telah menemukan tanaman langka yang punah di dunia luar, dan itu bisa membantu memperkuat garis keturunan seseorang. Namun, di sebelah tanaman langka adalah binatang yang sebanding dengan Great Origin Core Realm, jadi tempat itu dipenuhi dengan pertempuran. Sebanyak 4 atau 5 jenius memasuki medan.
Zhao Feng melihat mereka dan melihat bahwa tidak ada seorang pun dari Mystic True Secret Clan. Meskipun nilai tanaman langka itu besar, Zhao Feng terlalu malas untuk pergi. Ada banyak kekayaan di sini. Sasarannya adalah Purple Smoke Lake. Zhao Feng terus melanjutkan perjalanannya, menghindari semua orang dari Tanah Suci. Namun, Demigod Forgotten Garden sangat besar, dan kecepatan semua orang terbatas. Setengah hari kemudian, Zhao Feng hanya melewati 2/3 jarak di sana. Tepat pada saat ini, sebuah menara yang berkilauan dengan emas muncul di hutan di depan. Meskipun jauh, Zhao Feng bisa merasakan udara harta terpancar dari menara emas itu. Mungkinkah menara di depan itu adalah menara 10.000 harta karun? Petik 2. Langkah Zhao Feng berhenti. Menara 10.000 harta karun berisi tabungan seorang demigod. Harta ini sangat mengguncang bumi dan memiliki kemampuan unik. Rupanya, ada desas-desus bahwa harta karun acak di dalam dapat mengubah nasib manusia. Selama belasan milenium terakhir, harta dari menara 10.000 harta telah menciptakan banyak legenda. Cincin misterius menciptakan Void God Realm King. Token aneh menciptakan Super Sekte Bintang 2. Koin misterius mengubah nasib seseorang yang normal. Selain itu, menara 10.000 harta karun juga berisi barang-barang yang mirip dengan Void God Protection yang dapat digunakan dalam Demigod Forgotten Garden. Karena barang-barang ini berasal dari Demigod Forgotten Garden untuk memulai, mereka tidak dibatasi oleh surga dan bumi. Semua alasan ini menjadikan menara 10.000 harta sebagai target penting semua jenius. Seperti yang diharapkan, ketika Zhao Feng mencapai menara 10.000 harta karun, sudah ada banyak orang di sana. Sekitar 40 atau 50. Orang harus tahu bahwa ini hanyalah permulaan dari pembukaan Demigod Forgotten Garden. Setiap kali dibuka, hanya ada waktu setengah bulan. Sudah ada begitu banyak jenius yang berkumpul di sini pada hari pertama. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Dia telah berpikir tentang menangani menara 10,000 Treasures terlebih dahulu, tetapi dia memutuskan untuk menyerah. Persaingan di sini terlalu sengit, dan menara itu sendiri penuh dengan tantangan berbahaya. Sulit bagi satu orang saja untuk mencapai apapun, kecuali mereka sekuat Nan Gongsheng atau Meng Xi. Sederhananya, yang terbaik adalah membuat tim. Junior Martial Brother Zhao. Sebuah suara terdengar dari sekelompok 5 atau 6 di depan menara 10.000 harta. Suara itu milik Dong Wenjian. Pemimpin kelompok Dong Wenjian adalah Brother Nan, yang berasal dari Mystic True Secret Clan dan salah satu dari 10 jenius top. Zhao Feng berhenti. Dia saat ini memiliki dua pilihan. 1. Bergabung dengan kelompok Mystic True Secret Clan. 2. Jangan. Junior Martial Brother Zhao, mengapa tidak bergabung dengan grup kami? Semakin banyak orang yang kita miliki, semakin kuat kita. Kita bisa memasuki menara 10.000 harta bersama. Petik 2. Dong Wenjian berkata dengan hangat. Zhao Feng sudah lama tidak bersama klan suci sejati mistis, jadi satu-satunya orang yang agak dikenalnya adalah Dong Wenjian, dan itu hanya karena mereka berdua berada di bawah Kaisar Duanmu. Hehe, kekuatan junior martial brother Zhao tidak buruk. Saya melihatnya secara pribadi mengalahkan Zhuo Hong. Petik 2. Beberapa yang lain dalam kelompok mengungkapkan niat baik mereka. Persaingan dalam Demigod Forgotten Garden sangat sengit, dan ada banyak kekuatan di sini. Itu yang terbaik bagi mereka dari kekuatan yang sama untuk saling membantu. Saudara bela diri senior Nan tidak berekspresi, tetapi dia tidak menolak. Semakin banyak orang yang mereka miliki, semakin kuat mereka. Di matanya, kekuatan Zhao Feng rata-rata, jadi setidaknya dia tidak akan menyeretnya ke bawah. Zhao Feng diam, matanya berkedip dengan ketegasan. Senior Martial Brother Dong, saya sangat menyesal, saya punya rencana sendiri. Jadi saya tidak bisa bergabung dengan grup Anda untuk saat ini. Zhao Feng berkata sedikit menyesal. Target pertamanya adalah Purple Smoke Lake. Menara 10.000 harta karun tidak cocok untuk Zhao Feng. Dia baru saja bergabung dengan Mystic True Secret Clan, jadi dia belum familiar dengan murid core lainnya. Meskipun Dong Wenjian juga murid Duanmu King, dia masih merasa sedikit cemburu dan tidak seimbang. Zhao Feng tahu semua itu dengan jelas. Ini bukan Floating Crash Palace dari Broken Moon Clan. Dia tidak punya teman sejati di sini di Demigod Forgotten Garden yang bisa dia andalkan. Karena itu, dalam kelompok saudara Nan, dia hanya akan digunakan tanpa menerima banyak balasan. Menara 10.000 harta,
saat ini tidak cocok untukku. Sosok Zhao Feng berubah menjadi garis ungu saat ia melanjutkan perjalanan setelah menurun. Dia siap menjadi penyendiri di Demigod Forgotten Garden, dan dia percaya diri. Bahkan jika dia penyendiri, dia akan berjuang untuk dirinya sendiri. Zhao Feng itu tidak tahu apa yang baik untuknya. Penolakan Zhao Feng membuat ekspresi Dong Wenjian sedikit jelek. Di lubuk hatinya, dia tidak menyukai Zhao Feng karena cemburu, tetapi dia juga tidak berani menyinggung perasaannya. Bagaimanapun, Zhao Feng disukai oleh Duan Muking sementara dia hanya seorang murid dalam nama. Biarkan dia pergi sendiri dan binasa sendirian. Tanpa kekuatan salah satu dari 10 keajaiban ajaib, penyendiri akan mati. Petik 2. Ekspresi Brother Nan jelek. Zhao Feng yang menolak bergabung dengan kelompoknya membuatnya kehilangan muka. Bab 639 Rencana Zhao Feng. 4 jam kemudian, Zhao Feng dengan selamat tiba di sebuah danau berwarna ungu samar. Danau itu lebarnya beberapa ratus mil. Ketika seseorang melihat dari jauh, itu tampak seperti batu giok yang sempurna. Ini adalah danau terbesar di Demigod Forgotten Garden, Purple Smoke Lake. Zhao Feng melambat dan menjadi berhati-hati. Pada saat ini, dia telah menyimpang dari jalan batu giok hijau dan saat ini mendekati lumpur yang agak basah di dekat danau. Ada niat yang mengendalikan hukum di Demigod Forgotten Garden, dan sebagian besar binatang buas tidak berani memasuki jalur batu giok hijau. Untuk orang luar, jalur batu giok hijau relatif aman, tapi sekarang Zhao Feng telah meninggalkan jalan dan akan memasuki wilayah Purple Smoke Lake. Danau Asap Ungu adalah salah satu tempat dengan kekayaan terbaik di seluruh Demigod Forgotten Garden. Ia memiliki banyak harta dan sumber daya yang unik. Petik 2. Zhao Feng melangkah ke lumpur dan mendekati danau berwarna ungu samar. Danau itu mengandung kekuatan spiritual di dalamnya, yang menciptakan sumber daya langka dan berharga tetapi juga menciptakan binatang air yang kuat pada saat yang sama. Rumput ungu bersisik. Seruan rendah datang dari beberapa orang jenius di dekat pantai. Bam! Seorang laki-laki yang tertutup lapisan air meraih rumput bersisik yang tampak aneh, melompat keluar dari air, dan berlari ke arah pantai. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Lusinan ikan di dekatnya memamerkan gigi mereka dan mengikuti. Yang terlemah dari ikan-ikan ini berada di True Lord Rank, dan yang terkuat telah mencapai Origin Core Realm. Lingkungan Demigod Forgotten Garden berarti bahwa pertumbuhan apapun yang hidup di dalam setidaknya 10 kali dan bahkan 100 kali lebih cepat daripada dunia luar. The Purple Scarlet Grass adalah rumput yang dapat memperkuat tubuh seseorang dan membantu siapapun di bawah Void God Realm. Informasi muncul di benak Zhao Feng. Purple Scarlet Grass hampir punah di dunia luar, tetapi ada sejumlah besar di Purple Smoke Lake. Di seluruh Laut Chang, lebih dari 90% rumput skala ungu berasal dari sini, jadi pada dasarnya tidak ada persediaan untuk itu. Selain memperkuat tubuh, rumput skala ungu memiliki efek aneh lainnya. Jika seseorang makan banyak rumput ungu bersisik, mereka mungkin bisa mendapatkan garis keturunan air yang defensif. Sederhananya, itu bisa memberi seseorang garis keturunan elemen air. Ini terdengar luar biasa, tetapi segala sesuatu yang terdengar luar biasa adalah normal di Demigod Forgotten Garden. Setelah semua, pemilik Demigod Forgotten Garden telah mengambil setengah langkah ke ranah para dewa. Tolong aku, si jantan menjerit ketika beberapa ratus ikan menyerangnya. Di Demigod Forgotten Garden, tekanan dari surga dan bumi sangat kuat, dan pembudidaya Origin Core Realm yang normal bahkan tidak bisa terbang. Bahkan mereka yang berada di Grid Origin Core Realm hanya bisa sesaat bepergian di udara. Meskipun jantan berspesialisasi dalam teknik elemen air, ia menghadapi serangan beberapa ratus ikan di danau. Sebagian besar ikan di Purple Smoke Lake adalah karnivora, dan mereka memiliki indera penciuman yang tajam terhadap orang asing dan akan menyerang mereka secara naluriah. Cepat, bantu junior martial Brother Su. Petik 2. Ada 2 murid di pantai. Salah satu dari mereka mengeluarkan busur sementara yang lain menggunakan teknik jiwa yang mengirim energi mental melalui udara untuk menghentikan serangan dari ikan. Namun, bahkan dengan semua itu, ketika pria itu hendak mencapai pantai, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Pada saat itulah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Gelombang kacau muncul dari danau saat sosok raksasa makhluk gelap bersisik bisa dilihat. Awas, ini buaya kuno. 2 murid lainnya, yang sama-sama berada di tahap akhir dari Small Core Realm, melepaskan serangan pada buaya. Namun, sisik buaya sangat sulit.
Dibutuhkan serangan dua Small Core Realms langsung, dan tidak ada tanda-tanda kerusakan yang jelas dimanapun. Ledakan, sisik buaya kuno memiliki warna ungu pudar bagi mereka ketika melompat ke arah jantan. Arg, laki-laki yang terlatih dalam teknik air berlari secepat yang dia bisa tetapi masih menggigit kakinya. Retak, setelah kehilangan satu kaki, pria itu berhasil melarikan diri dari zona bahaya dengan bantuan dua murid lainnya. Jumlah binatang buas di Danau Asap Ungu dan kekuatan mereka lebih besar dari yang kita bayangkan. Ketiganya terkejut, meskipun mereka mendapatkan satu batang rumput, salah satu dari mereka kehilangan satu kaki. Sementara nilai rumput ungu skala tinggi, harga yang mereka bayar terlalu banyak. Orang membutuhkan setidaknya selusin rumput skala ungu untuk mendapatkan garis keturunan air yang defensif itu. Ekspresi ketiganya pahit. Pada saat yang sama, sosok-sosok jenius lainnya mulai muncul di dekat Danau Asap Ungu. Hanya mereka yang di Great Origin Core Realm yang akan bisa mendapatkan beberapa barang bagus tanpa terluka. Purple Scarlet Grass hanyalah salah satu harta langka di Purple Smoke Lake. Kedalaman danau berisi harta yang lebih berharga. Rupanya, bahkan ada ras putri duyung di kedalaman danau, serta istana rahasia. Petik 2. Zhao Feng mulai berpikir, dia tidak terburu-buru. Karena mereka tidak dapat terbang, bahkan orang-orang di Great Origin Core Realm hanya bisa menguji keberuntungan mereka di dekat pantai. Kereta pikiran Zhao Feng menjadi lebih jelas, dan dia memutuskan apa yang harus dilakukan. Bocah itu sendirian. Inti murid sekte mana dia? Petik 2. Dia terlihat sangat baru. Tatapan tim 3 orang dari sebelumnya mendarat di Zhao Feng, yang perlahan-lahan mendekati mereka. Ketiganya memiliki ekspresi waspada. Salah satu dari mereka mencengkeram busurnya, yang lain mulai mengedarkan teknik jiwanya yang rahasia, dan lelaki terakhir, yang terlatih dalam unsur air, menyingkirkan rumput skala ungu. Zhao Feng tidak peduli dengan ketiganya. Dia duduk di dekat tempat buaya kuno muncul. Buaya kuno adalah ras langka di Danau Asap Ungu yang juga dapat menyerang di darat. Mata Zhao Feng berbinar saat dia duduk di depan 3 tatapan waspada. Ketiganya diam-diam terpana. Apakah pemuda berambut biru ini sombong atau hanya terbelakang? Seekor buaya purba baru saja menyerang di sana dan dia masih berani duduk di sana. Kami bertiga berasal dari Dark Cloud Sect. Bolehkah kami tahu dari sekte mana Anda berasal? Petik 2. Pemanah berbicara. Klan suci benar mistis, Zhao Feng. Zhao Feng berkata dengan acuh tak acuh dengan punggung menghadap ketiganya. Mystic True Secret Clan. 3 dari Dark Cloud Sect langsung mengungkapkan ekspresi waspada. Mereka tidak berani meremehkannya sama sekali. Kedua klan suci berdiri di puncak tanah suci. Bahkan di Demigod Forgotten Garden, para murid dari sekte bintang 2 tidak diuntungkan melawan mereka dari klan bintang 3. Mundur untuk sekarang. Ketiganya mundur kembali ke jalan batu giok hijau dan pulih. Mereka tidak pergi. Sebagai gantinya, mereka tinggal dan menyaksikan kemajuan para jenius lain di dekatnya. Sebagian besar jenius diusir oleh ikan di dalam danau. Hanya sepasang Great Core Realms dan penjinak binatang buas wanita yang mendapat hadiah. Penjinak binatang buas betina telah menjinakkan lebih dari selusin ikan untuk mengumpulkan harta di danau. Tatapan Zhao Feng mendarat di penjinak binatang betina dan dia mengangguk. Tepat pada saat ini, gelombang kacau melonjak menuju Zhao Feng. Buaya kuno, hati 3 jenius Dark Cloud Sect melompat. Kekuatan pertempuran, buaya kuno hampir di puncak Small Origin Core Realm, dan itu bahkan bisa bertahan melawan serangan dari Great Origin Core Realms. Baik, senyum muncul di wajah Zhao Feng saat dia mengunci buaya dengan mata spiritual Tuhannya. Segel hati gelap, niat dingin keluar dari mata kirinya dan masuk ke dalam jiwa buaya. Tubuh buaya langsung membeku di udara sebelum jatuh ke tanah. Zhao Feng duduk tanpa bergerak, dan ekspresinya tidak berubah. Setelah 1 atau 2 napas, buaya kuno dengan hormat berjalan di sebelah Zhao Feng. Ini yang pertama. Zhao Feng mengangguk. Meskipun pertahanan fisik buaya kuat, jiwanya rata-rata. Ini. Ekspresi ketiganya dari Dark Cloud Sect berubah secara dramatis. Dia berhasil mengendalikan buaya purba dengan begitu mudah. Jenius yang berspesialisasi dalam jiwa terkejut. Kekuatan jiwa seseorang biasanya perlu setidaknya di Real Origin Core Realm untuk mengendalikan buaya kuno, tetapi bahkan seorang dewa berdaulat yang mengkhususkan diri dalam jiwa tidak dapat mengendalikannya dengan mudah. Ketiganya kemudian menyaksikan Zhao Feng duduk di atas buaya. Buaya mulai berenang di sekitar pantai, yang merupakan wilayahnya.
Zhao Feng duduk di atas buaya, dan ikan-ikan lainnya tidak berani mendekatinya. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng bertemu dengan buaya kuno kedua. Segel hati gelap, mata kiri Zhao Feng mengedarkan teknik jiwanya dan berhasil memperbudak buaya kuno kedua. Ini berarti bahwa Zhao Feng sekarang sudah memiliki dua buaya kuno. Mata ketiga dari Dark Cloud Sekte melotot. Dengan dua buaya kuno, Zhao Feng tidak perlu takut apapun di dekat pantai. Namun, Zhao Feng tidak menggunakan buaya untuk mengumpulkan harta seperti yang mereka harapkan. Suara mendesing, suara mendesing. Dua buaya kuno terus berenang di sekitar pantai. 1 jam kemudian, 3, 4, 5. Jumlah buaya kuno di bawah kendali Zhao Feng semakin meningkat. Pada saat ini, dia bahkan menarik perhatian penjinak binatang buas itu. Kekuatan garis keturunan mata orang itu bisa mengendalikan 5 buaya purba dengan begitu mudah. Penjinak binatang buas betina tercengang. Orang harus tahu bahwa dia telah menghabiskan waktu yang sangat lama dan hanya berhasil mengendalikan 1 buaya purba dan lebih dari selusin ikan. Selanjutnya, dia perlu terus menggunakan teknik jiwa rahasianya atau mereka akan lepas kendali, sedangkan benih hati gelap Zhao Feng sepenuhnya memperbudak target. Tekniknya sangat efisien. Dia sudah mengendalikan 5 atau 6 buaya kuno dan dapat dengan mudah mengumpulkan beberapa sumber daya berharga di dekat pantai. Penjinak binatang buas perempuan memandang Zhao Feng dengan bingung. Zhao Feng sudah memperbudak 5 atau 6 buaya kuno, tetapi tidak ada tanda-tanda dia mengumpulkan sesuatu. Dari situ, orang bisa melihat betapa ambisiusnya dia. Dia mungkin punya tujuan yang lebih besar. Akhirnya, setelah memperbudak 10 buaya kuno, Zhao Feng menghela nafas dan menjadi sedikit lelah. 10 buaya kuno. Kekuatan pertempuran masing-masing dari mereka sebanding dengan puncak Small Origin Core Realm, dan pertahanan mereka dapat menghentikan serangan dari Great Origin Core Realm. Petik 2. Hati ketiga dari Dark Cloud Sect bergetar. Penjinak binatang betina menyaksikan setiap tindakan Zhao Feng dengan iri. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa jenius yang menentang surga yang memiliki spesialisasi dalam jiwa. Bab 640 Memerintah Danau Asap Ungu, 1. Setelah memperbudak 10 buaya kuno, Zhao Feng akan mampu mendominasi pantai Danau Asap Ungu dengan bawahan ini sendirian. Pada saat ini, semua jenius di dekatnya, termasuk 2 Realm Core Great Origin, waspada terhadap Zhao Feng. Setiap tindakan dan gerakannya membangkitkan perhatian. Setelah beristirahat sebentar, Zhao Feng memerintahkan 10 buaya kuno untuk perlahan berenang menuju pusat. Dia tidak berani melangkah terlalu jauh. Ada banyak binatang buas di Purple Smoke Lake. Beberapa spesies ikan berjumlah ribuan dan puluhan ribu. Jika seseorang terjebak oleh mereka, bahkan Void God Realm setengah langkah perlu mundur. Buaya kuno hanya di bagian atas rantai makanan di sekitar pantai Danau Asap Ungu. Tepat pada saat ini, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sekelompok ikan berjumlah 100 muncul di air di depan. Yang terlemah di antara mereka telah mencapai peringkat Lord sejati, dan ada hampir 10 aura Core Origin Realm. Ikan itu merasakan aura dari buaya dan tidak berani mendekat. Pergi. Zhao Feng duduk di atas buaya dan memerintahkan buaya lainnya untuk bergerak lebih dekat ke kelompok ikan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sekelompok ikan langsung panik. Tanpa beberapa ratus dari mereka, akan sulit bagi mereka untuk mengancam 10 buaya kuno. Teknik 10.000 pikiran ilahi, 1 pikiran ke-10. Pikiran Zhao Feng tiba-tiba terpecah menjadi puluhan pikiran, yang semuanya menggunakan segel hati gelap pada ikan. Karena mereka panik dan takut, mereka dengan mudah diperbudak oleh segel hati gelap. Hanya dalam satu napas, Zhao Feng memperbudak 18 ikan dengan segel hati gelapnya. Semua ikan setidaknya di peringkat Lord sejati, tetapi sel hati gelap yang digunakan oleh teknik 10.000 pikiran ilahi Zhao Feng masih bisa mengendalikan mereka. Hus gelombang-gelombang, ikan-ikan yang diperbudak berenang ke buaya kuno dengan hormat. Dia berhasil mengendalikan banyak ikan hanya dengan 1 pikiran. Penjinak binatang buas perempuan tidak bisa mempercayainya. Matanya penuh kekaguman. Dia melatih energi mental juga, jadi dia tahu bahwa penguasaan Zhao Feng telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Membagi pikiran seseorang menjadi 10 atau 20 pemikiran yang berbeda dan menggunakan teknik jiwa pada saat yang sama melalui masing-masing pemikiran padanya, ini sudah menjadi Grandmaster. Namun, memperbudak 18 ikan hanyalah gelombang pertama Zhao Feng.
Gelombang kedua datang ketika pikiran Zhao Feng berpisah sekali lagi dan memperbudak 10 atau 20 ikan lagi. Gelombang ketiga, gelombang keempat, gelombang kelima. Setelah 5 gelombang, Zhao Feng sudah memiliki 100 ikan dan 10 pemimpin ikan origin core realm. Penjinak binatang betina itu linglung. Seberapa kuat jiwanya, bahkan jika dia memiliki garis mata-mata yang dapat mengurangi jumlah energi yang dihabiskan, itu tidak dapat digunakan tanpa batas. Petik 2. Penjinak binatang buas perempuan tidak bisa mempercayai matanya. Dia menganalisis bahwa jiwa Zhao Feng setidaknya berada di tahap akhir Great Core Realm atau lebih kuat, dan dia memiliki garis keturunan mata berbasis jiwa yang meningkatkan efisiensinya di atas itu. Zhao Feng sekarang memiliki 10 buaya kuno dan sekitar 100 ikan. Langkah pertama tentang lengkap. Zhao Feng mengangguk. Jumlah pasukan yang dia miliki sekarang cukup untuk menguasai pantai Danau Asap Ungu. Setelah beristirahat selama 1 jam untuk memulihkan energinya, Zhao Feng mengirim beberapa pesanan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ikan-ikan mulai bergerak di sekitar tepi luar Danau Asap Ungu. Dengan perintah Zhao Feng, ikan-ikan membentuk kelompok dan mulai mengumpulkan sumber daya di sekitar Danau Asap Ungu. Danau Asap Ungu memiliki banyak sumber daya langka dan berharga. Efisiensi satu orang saja terlalu rendah, dan terlalu banyak ancaman di danau. Petik 2. Zhao Feng tidak melakukan apa-apa sendiri, dia hanya menyerahkan segalanya kepada bawahannya. Buaya lebih akrab dengan lingkungan di sini, dan mereka sebenarnya agak pintar. 100 ikan adalah kekuatan utama untuk mengumpulkan sumber daya sementara buaya kuno adalah pengawal, dan mata spiritual Dewa Zhao Feng bertanggung jawab untuk menemukan sumber daya di danau. Rumput ungu bersisik. Mata Zhao Feng menyala ketika ia menemukan jejak rumput ungu bersisik. Purple Scarlet Grass adalah sumber daya yang diciptakan Purple Smoky Lake, dan memiliki kekuatan aneh. Setengah alasan para jenius datang adalah karena rumput ungu bersisik. Tidak buruk, Zhao Feng memegang beberapa batang rumput ungu bersisik dan memastikan mereka asli. Dengan kekuatan seperti itu, dia percaya dia bisa menemukan lebih banyak. Untuk menguji efek dari rumput skala ungu, Zhao Feng memutuskan untuk memakannya. Aura dingin langsung memasuki daging dan darahnya, yang mulai membakar. Lapisan samar api ungu mulai bersinar di sekitar tubuh Zhao Feng. Dia mengungkapkan ekspresi sedih dan sedikit berjuang. Seorang penggarap inti-inti alam yang normal akan membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk menyerap energi dari satu rumput skala ungu tunggal. Namun, keberadaan Zhao Feng tidak sederhana setelah diperkuat oleh aura realem mimpi kuno. Kecepatan penyerapannya tidak bisa dipikirkan secara logis. Rumput ungu bersisik memang memiliki efek pada tubuh dan keadaan keberadaan saya, tetapi efeknya bagi saya tidak terlalu kuat. Zhao Feng merasakannya dengan jelas karena keadaan keberadaan dan tubuhnya telah mencapai batas alam inti asal besar dan mendekati alam Dewa Void. Bahkan tubuh dan keadaan keberadaan Dewa Alam Void setengah langkah tidak sekuat milik Zhao Feng. Tentu saja, Zhao Feng lebih menginginkan Purple Scarlet Grass karena garis keturunan airnya yang defensif. Item yang bisa memberi seseorang garis keturunan jarang terjadi di seluruh Fan Universe. Ini adalah aspek paling berharga dari rumput skala ungu. Seiring waktu berlalu, tentara yang dikendalikan Zhao Feng mengumpulkan banyak sumber daya, menempatkan kepentingan yang lebih besar pada rumput skala ungu. Ketika mereka mengumpulkan sumber daya, tidak dapat dihindari bahwa akan ada kerugian bagi pasukan, tetapi dia juga memperbudak lebih banyak. Setengah hari kemudian, jumlah ikan di bawah kendali Zhao Feng malah meningkat. Jumlahnya sudah mencapai lebih dari 200. Selama target diperbudak oleh Dark Heart Cell, mereka akan mematuhinya dari dasar jiwa mereka, yang berarti bahwa energi yang digunakan untuk mengendalikan mereka setelah itu akan sangat kecil. Rumput bersisik ungu, rumput serangga air hitam, batu berharga air, Guwu Shell. Harta langka dan sumber daya dari berbagai jenis dikirim ke Zhao Feng. Selanjutnya, Zhao Feng hanya pergi untuk harta dan sumber daya yang berguna bagi alam inti asal atau punah di dunia luar. Di antara mereka, fokus utamanya adalah masih rumput ungu. Sumber daya dan harta lainnya terutama digunakan untuk bantuan luar, pembuatan pil, penempaan senjata, atau penangkal racun, sedangkan rumput skala ungu dapat secara langsung meningkatkan kekuatan seseorang. Dia menempatkan yang paling penting pada jenis sumber daya itu. Efisiensi 200 ikan sangat tinggi, dan jumlah rumput skala ungu di tangan Zhao Feng terus meningkat.
18, 19, 20. Rumput ungu skala Zhao Feng terus meningkat hanya dengan memerintahkan bawahannya berkeliling, sedangkan yang lain akan menggunakan waktu setengah hari untuk menemukan satu atau dua sambil menghadapi pengejaran banyak binatang buas dalam prosesnya. Setiap jam atau lebih, Zhao Feng akan memakan rumput-rumput ungu bersisik. Saat jumlah yang dia makan terus bertambah, tubuh Zhao Feng menjadi lebih kuat, terutama dalam hal pertahanan. Ketika dia makan 10 potong rumput ungu bersisik, Zhao Feng merasa garis keturunannya mengalami perubahan aneh. Tampaknya ada aura air ungu gelap di dalam dagingnya. Zhao Feng mencoba mengendalikan aura ini di tubuhnya. Weng gelombang-gelombang. Lapisan tanda ungu gelap muncul di kulit Zhao Feng, yang segera berubah menjadi sisik. Keberhasilan. Zhao Feng sangat gembira. Dia sekarang memiliki kekuatan garis keturunan baru di tubuhnya. Zhao Feng bisa merasakan bahwa pertahanan sisik itu kuat, mirip dengan sisik pada tubuh buaya kuno. Buaya kuno semua hanya ada di alam inti asal kecil, namun pertahanan mereka dapat memblokir serangan dari alam inti asal besar. Kekuatan garis keturunan biasanya didasarkan pada seberapa kuat tubuh seseorang. Keberadaan dan tubuh Zhao Feng sama-sama menyerap banyak aura realem mimpi kuno, sehingga kekuatan garis keturunan pertahanan barunya sangat kuat. Garis keturunan defensif ini hanya meningkatkan pertahananku secara keseluruhan sebesar 30%. Hati Zhao Feng bergetar, dan ini baru permulaan. Dia masih makan lebih banyak Purple Scarlet Grass untuk meningkatkan konsentrasi garis keturunan. Pada saat yang sama, Zhao Feng sejenak pergi ke alam mimpi kuno untuk menyerap aura dan memurnikan garis keturunan. 28, 30, 35. Tentara kecil Zhao Feng masih berkembang, dan efisiensi mereka masih meningkat. Binatang-binatang itu semuanya cerdas sampai tingkat tertentu, dan Zhao Feng mengirim gambar rumput skala ungu ke pikiran para pemimpin dan memerintahkan mereka untuk fokus pada rumput khusus ini. Pada hari kedua, jumlah potongan rumput ungu bersisik yang dia miliki telah mencapai sekitar 40. Dia menerima Purple Scarlet Grass lebih cepat dari yang dia bisa memakannya. Pada saat ini, kekuatan garis keturunan barunya telah berevolusi juga. Dia hanya membutuhkan satu pemikiran untuk membentuk tanda air ungu gelap di tubuhnya, dan sisiknya menjadi lebih kental. Pertahanan saya sekarang 2 kali lebih kuat dari sebelumnya, tetapi garis keturunan defensif ini tidak mempengaruhi penghalang defensif garis keturunan water saya. Zhao Feng merasa tubuhnya, terutama dalam hal pertahanan, telah menjadi lebih kuat. Semua ini mendarat di mata para jenius lainnya di Tanah Suci. 1,5 hari telah berlalu sejak pembukaan Taman Lupa Demigod. Ada 20 atau 30 jenius yang saat ini berkumpul di sekitar Purple Smoke Lake, dan panen Zhao Feng membuat mereka semua cemburu. Namun, pasukan Zhao Feng menjadi lebih besar dan lebih besar. Itu sudah cukup untuk membuat sebagian besar jenius lain cukup takut padanya. 20 buaya kuno dan 400 ikan. Penjinak binatang buas perempuan memandang Zhao Feng seolah dia tidak melihat manusia. Di sudut lain danau, sebuah realem inti kecil yang sangat kecil mengambil alih 90% dari rumput skala ungu. Pasukannya telah mengambil lebih dari setengah dari semua sumber daya dan harta di sini. Kami bahkan tidak mendapatkan tulang untuk dikunyah. Petik 2, 5 atau 6 jenius berkumpul bersama. Mereka memandangi pasukan spesies air dengan amarah dan kengganan. 2 dari mereka telah mencapai Great Core Realem. Salah satunya adalah laki-laki dengan wajah kering dan layu sedangkan yang lainnya adalah seorang pemuda yang dibudidayakan di Pedang Dao. Laki-laki dengan wajah layu mengkhususkan diri dalam Dao of Ghost Course dan memiliki pasukan 100 kerangka. Di antara mereka, 8 telah mencapai Origin Core, Realem, dan kerangka emas telah mencapai Sovereign Lord Rank.